Hai guys, jadi aku mau review buku buatan aku yang namanya Rus Gabriel. Dan ini adalah tentang siapa diri aku. Kalau ini merupakan perjalanan singkat aku yang aku ceritain dengan bahasa yang sederhana dan anak-anak karena ini buku anak-anak. Dan di halaman pertama ini itu tentang aku yang terus belajar dan mencoba, yang mana jatuh bangkit, dan di umur yang baru 20 ini tentang diri aku yang lagi banyak-banyak mencoba, yang aku mulai bisa berdamai dengan diri aku sendiri. Di halaman pertama ini ada afirmasi-afirmasi untuk diri aku sendiri, dan mana ya kayak biar aku nggak selalu berkecil hati, karena aku sering banget untuk berkecil hati. Dan ini tentang diri aku, mengenali diri aku yang mana aku merupakan mahasiswa semester 6 dan mondok dan kuliah. Dan ini benar-benar apa ya? Ya, di sini benar-benar aku belajar banyak hal, bertemu dengan banyak orang-orang baik. Dan di sini aku belajar tentang kehidupan, kesabaran, dan terus bertumbuh dan berkembang jadi lebih baik, walaupun itu sangat berat di umur kita yang seperti ini. Dan ini halaman selanjutnya tentang hobi-hobi aku, yang mana banyak banget. Aku suka baca buku, gambar, journaling, foto-foto, motret-motret. Suka nonton film animasi tapi ya. Kenapa nggak film Indonesia aja? Ya kadang-kadang. Aku suka dengerin musik, aku suka lari beneran. Suka lari, aku suka coba hal baru. Dan aku akhir-akhir ini juga suka apa ya? Aku lupa. Kayaknya aku punya hobi baru, tapi ya ini adalah hobi-hobi aku yang menemani hidup aku, walaupun orang-orang menganggap aku orang yang biasa dan bukan siapa-siapa, karena mungkin di luar sana banyak orang yang nggak ada orang yang bukan biasa sih menurutku. Dan kadang-kadang aku merasa di dunia ini aku menjadi orang yang biasa dan aku merasa kecil menjadi manusia. Tapi aku mengisi kesepian aku dengan melakukan hal-hal ini. Itu adalah dibalik kehidupan kesepian aku. Ya kadang aku merasa kecil jujur, karena apa ya? Mungkin aku di luar aku ngerasa bukan menjadi orang yang siapa-siapa. Bentar guys, dipanggil. Oke, lanjut. Habis ambil pesanan guys. Oke, lalu di halaman selanjutnya ada hambatan-hambatan aku selama ini, yang mana kehidupan aku yang sekarang ini, kebersyukuran aku selama ini, pasti ada hambatan yang mana banyak banget yang nggak bisa aku ceritain satu-satu, tapi aku bangga dengan diri aku karena berhasil sampai di titik ini. Cuman aku selalu ngerasa kecil hati ya, karena wajarlah menjadi manusia, kita selalu berkecil hati dan kadang-kadang masih terjerat oleh belenggu masa lalu. Tapi lama kelamaan aku belajar untuk menerima hal itu, dan ya jadilah diri aku yang sekarang ini. Tapi di balik banyaknya gagal yang aku lalui, aku punya orang-orang baik. Ini orang-orang baik di dunia aku. Yang pertama ada keluarga aku. Ini aku, adik aku, kakak aku, mama dan papa aku. Dan ini teman-teman aku, teman-teman PTM, dan teman-teman di luar sana, teman main, teman SMP. Ini kalian semua guys, kalian ada di sini. Dan di halaman selanjutnya, ini aku yang mulai bisa menerima diri aku yang mulai bisa menerima emosi-emosi aku. Jadi aku bisa mengekspresikan diri aku. Wajar untuk bersikap marah, menangis, dan lain-lain. Menurut aku itu hal yang wajar, karena kita sebagai manusia dan kita berhak untuk mengutarakan hal itu. Ya wajar ya. Dan aku berhasil untuk berhenti membanding-bandingkan diri aku dengan orang lain, karena setiap orang pasti punya hal spesial dalam dirinya masing-masing, dan kita harus berhenti membandingkan diri kita dan menemukan diri kita yang sebenarnya. Sudah ya, habis kan? Belum. Habis itu aku juga mencoba banyak hal baru, walaupun ini masih sampai sekarang ini masih banyak gagalnya dan perlu belajar lagi. Tapi aku nggak berhenti sampai itu aja. Aku berkali-kali gagal ikut lomba, sama siapa aja mesti kalau ada aku mesti gagal. Tapi itu hal normal ya. Sama aku ikut volunteer, kampus ambasador, bootcamp,
buat media pembelajaran, game dan lain-lain. Aku nyoba banyak hal, walaupun kadang masih belum rezekinya, tapi aku tetap bangga dengan diri aku karena aku mau untuk mencoba seperti itu. Dan di kedepannya aku ingin menjadi mengajar ya, karena mungkin mungkin ini bukan cita-cita yang aku inginkan. Aku juga nggak berekspektasi bahwa aku bakal menjadi pendidik di kedepannya nanti, tapi semoga aku menjadi orang yang bisa memotivasi banyak orang, dan aku bangga akan hal itu, dan aku bangga dengan diri aku karena berhasil memotivasi orang-orang sekitar aku untuk menjadi lebih baik. Dan teman-teman aku ada yang udah berani untuk mencoba journaling, berani untuk mencoba membaca dan lain-lain, untuk mencoba hal-hal baik dan mencoba untuk berubah menjadi lebih baik. Aku bangga akan teman-teman aku yang berhasil untuk mencoba dan mencapai akan suatu hal. Dan di halaman terakhir ini berisi harapan kecil aku yang aku tulis dengan hal-hal yang sederhana ya, karena ini ya emang bukunya diciptain buat ya dengan bahasa yang sederhana ya kan? Ya jadi seperti ini. Dan ini halaman terakhir, mungkin ini bisa aku tulis harapan aku ke depannya, atau mungkin di masa depan nanti aku menulis pesan buat diri aku sendiri untuk hidup di awal yang umur 20 ini. Ini untuk diri aku di awal 20 ini karena berhasil melewati, lebih tepatnya berliku-liku, dan berhasil untuk berdamai dengan diri aku sendiri. Dan ini bisa dilihat, ini bukan akhir cerita, tapi ini awal perjalanan baru aku yang mana di kepala 2. Dan ya, ini edisi pertama. Aku nggak tahu bakal buat lagi apa enggak, karena ini cukup susah. Gara-gara ini aku kerjain dalam waktu 1 bulan ya, dan itu benar-benar ya banyak hal tantangan lah. Tapi ini walaupun cetakannya kurang bagus, tapi ya terima kasih sudah mendengar review aku. Dan ini aku ditemani oleh dan semoga Mbak Putri bisa untuk menjadi lebih baik, dan dia emang sudah hebat guys. Aku termotivasi buat belajar bahasa Inggris karena ini orang. Aku juga termotivasi karena dia seproduktif bisa bikin kayak gini guys. Ini tentang cerita hidup kita. Nanti kita bikin cerita hidup perjalanan kita selama ini. Perjalanan hidup kita dan teman-teman di dunia ini yang sangat berat. Bye.